Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di Horizontal Story. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, mohon juga dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Di edisi story kali ini, saya akan ngebahas sekolah yang memiliki reputasi angker dan cerita-cerita menakutkan yang udah jadi bagian dari sejarahnya. Meskipun udah banyak berita soal sekolah-sekolah itu berhantu, tapi setiap tahun masih banyak murid baru yang tetap berani menuntut ilmu di sana. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok sekolah-sekolah tersebut? Saya Hendy, kita mulai story-nya. Yang pertama, itu ada University of St. Andrews. Terletak di pantai timur Fife, Skotlandia. Adalah salah satu universitas tertua di dunia berbahasa Inggris. Didirikan pada tahun 1413. Universitas ini telah menjadi pusat pembelajaran dan penelitian terkemuka selama lebih dari 6 abad, teman-teman. Selain prestasinya dalam bidang akademik, universitas ini juga dikenal dengan kisah-kisah mistisnya yang menjadikannya sekolahan ini penuh dengan cerita yang menarik untuk kita bahas. Sejarah dari University of St. Andrews dimulai pada awal abad ke-15. Ketika sekelompok sarjana Skotlandia yang telah belajar tepatnya itu di Oxford dan di Cambridge memutuskan untuk mendirikan universitas ini di kota St. Andrews. Paus Benedictus ke-13 memberi izin resmi pada tahun 1413 menjadikan St. Andrews universitas ketiga tertua di Inggris setelah Oxford dan Cambridge. Sepanjang sejarahnya, teman-teman, universitas ini telah menjadi rumah bagi banyak pemikir besar dan pemimpin dunia. Nah, alumni yang terkenal di antaranya ada Pangeran William dan Kate Middleton, di mana dua orang itu dikenal sebagai Duke and Duchess of Cambridge. Dan ada juga sejumlah ilmuwan terkemuka dan penulis yang terkenal juga, teman-teman, yang pernah berkuliah di sana. Seperti banyak bangunan tua di Inggris, University of St. Andrews memiliki banyak cerita mistis juga di dalamnya. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang hantu White Lady yang dikatakan menghantui St. Andrews Cathedral. Nah, menurut legenda, White Lady adalah wanita bangsawan yang meninggal karena suatu kejadian yang menimpanya dan kini gentayangan di sekitar katedral dengan memakai gaun putih. Para mahasiswa dan penduduk setempat sering melaporkan melihat sosoknya berkeliaran di malam hari. Selain itu, teman-teman, ada juga cerita tentang Haunted Tower di kampus ini. Jadi ceritanya ada seorang mahasiswa yang dihukum mati pada abad ke-16 dan sampai saat ini mahasiswa tersebut masih sering kelihatan jalan-jalan di sekitar menara itu. Sosoknya seringkali kelihatan sama mahasiswa yang tinggal di sekitar kampus. Dan banyak yang percaya bahwa arwahnya itu tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dan banyak juga mahasiswa ataupun staf di universitas ini yang mengaku pernah mengalami kejadian mistis. Salah satu cerita terkenal datang dari seorang mahasiswa yang menginap di salah satu asrama tua di kampus. Jadi ceritanya,
Mahasiswa ini suatu malam, dia kebangun karena ngedengar suara langkah kaki di koridor. Nah, pas dia ngebuka pintu, dia ngeliat sosok wanita berpakaian putih berjalan perlahan menuju jendela. Dan apa yang terjadi? Setelah mendekati jendela itu, sosok perempuan yang memakai baju putih itu tiba-tiba menghilang, teman-teman. Ada juga kejadian lain yang diceritakan oleh seorang dosen, gitu ya, dan beberapa temannya. Di mana si dosen itu lagi kerja sampai larut malam ya di kantornya. Dia ngedengar suara langkah kaki di lorong. Padahal seharusnya dia adalah satu-satunya orang di gedung tersebut. Ketika dia keluar untuk memeriksa lorong tersebut, ternyata nggak ada siapapun di sana. Dan cerita itu ngebikin banyak orang percaya bahwa hal mistis di University of St. Andrews lebih dari sekedar legenda. University of St. Andrews sering menjadi sorotan media, terlebih karena hubungannya dengan keluarga kerajaan Inggris. Tapi, cerita-cerita mistisnya juga menarik perhatian banyak orang. Ada beberapa media lokal dan internasional telah melakukan liputan tentang kejadian-kejadian aneh di kampus ini. Termasuk program televisi yang mengeksplorasi tempat-tempat berhantu. Salah satunya, BBC dan The Guardian adalah beberapa media yang udah memberitakan tentang cerita-cerita mistis di universitas ini. Ada salah satu liputan terkenal dari sebuah acara dokumenter yang menyoroti lokasi-lokasi paling angker di Inggris. Sampai ada episode khusus tentang St. Andrews. Para pembuat film dokumenter itu sempat berbicara dengan mahasiswa dan staf yang udah ngalamin kejadian mistis. Dan mereka sampai ngadain uji coba paranormal untuk menangkap bukti kehidupan hal mistis di kampus tersebut. Nah, sekarang kita berbicara fakta nyatanya, teman-teman. University of St. Andrews ini juga dikenal dengan komunitasnya yang ramah dan inklusif, menawarkan pengalaman budaya dan akademik yang kaya bagi para mahasiswa dari seluruh belahan dunia. Walaupun diliputi cerita mistis yang udah mengakar di dalamnya, kampus ini punya arsitektur gotik yang indah dan pemandangan garis pantai yang menakjubkan, di mana itu memberikan lingkungan yang inspiratif untuk belajar dan berkembang. Yang kedua adalah kampus Heidelberg University, atau dalam bahasa Jerman disebut Ruprecht Karls Universität Heidelberg. Adalah salah satu universitas tertua di dunia yang berbahasa Jerman. Didirikan pada tahun 1386, universitas ini terletak di kota Heidelberg, Jerman, dan dikenal prestasinya dalam pendidikan dan penelitian. Heidelberg University juga terkenal dengan kisah-kisah mistis yang ada di dalamnya. Sejarah Heidelberg University berawal pada abad ke-14 ketika Elektor Palentine Ruprecht I mendirikan universitas ini dengan izin dari Paus Urbanus ke-6. Didirikan sebagai universitas pertama di wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Heidelberg University memiliki sejarah panjang yang dipenuhi dengan pencapaian akademik dan intelektual. Universitas ini punya peran penting juga, teman-teman, dalam reformasi Protestan dan pencerahan, serta menjadi tempat berkumpulnya banyak pemikir besar dan ilmuwan terkemuka. Sepanjang sejarahnya, Heidelberg University
udah jadi rumah bagi banyak tokoh terkenal. Di antaranya Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kemudian ada juga penulis klasik Jerman Friedrich Hölderlin. Dan ada juga seorang yang udah sering kita dengar namanya, yaitu Albert Einstein. Nah, universitas ini juga dikenal dengan program pertukaran internasionalnya yang luas, menarik mahasiswa dan peneliti dari seluruh penjuru dunia. Sekarang kita akan berbicara tentang hal mistisnya. Seperti banyak bangunan bersejarah di Eropa, Heidelberg University memiliki cerita-cerita mistis juga, teman-teman. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang hantu mahasiswa yang dikatakan mengetahui atau menghantui Alte Aula, di mana Alte Aula itu adalah ruang kuliah tua di kampus tersebut. Nah, menurut legenda, teman-teman, hantu tersebut adalah roh seorang mahasiswa yang gagal lulus, kemudian melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya. Dan kini arwahnya gentayangan di sekitar ruang kuliah. Selain itu, ada juga cerita tentang hantu perpustakaan, di mana ceritanya itu ada seorang pustakawan tua yang sangat setia pada pekerjaannya, masih sering terlihat di antara rak-rak buku. Meskipun ia telah meninggal beberapa dekade yang lalu. Ada beberapa mahasiswa yang melaporkan. Mereka bilang sering melihat bayangan melintas di malam hari ketika perpustakaan yang seharusnya kosong gak ada siapapun di dalamnya. Selain itu banyak juga mahasiswa dan staf di Heidelberg University ini yang mengaku pernah mengalami kejadian mistis. Salah satu cerita datang dari seorang mahasiswa yang sedang belajar larut malam di perpustakaan. Menurut pengakuannya, teman-teman, dia ngerasain perasaan aneh seperti diawasi dan ngedengar suara buku jatuh padahal tidak ada orang lain di sana. Dan ketika dia berbalik badan, dia ngeliat bayangan samar seorang pria tua yang kemudian menghilang begitu saja. Ada juga kejadian lain, diceritakan oleh seorang profesor yang bekerja di Alte Aula, di mana dia bercerita, pada suatu malam ia mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas. Dan dari situ dia keluar untuk memeriksa. Dia ngeliat ada salah satu pintu di ruang kuliah bergoyang. Seolah-olah ada orang yang baru masuk atau keluar dari ruangan tersebut. Heidelberg University juga, teman-teman, tak kalah sering jadi sorotan media. Baik karena prestasi akademisinya maupun cerita mistis yang ada di dalamnya. Beberapa media Jerman dan internasional telah melakukan liputan tentang kejadian-kejadian aneh di kampus itu. Artikel di surat kabar lokal seperti Rhein-Neckar Zeitung dan majalah Der Spiegel, mereka pernah menyoroti kisah-kisah hantu dan hal mistis yang ada di kampus itu. Ada salah satu acara televisi dokumenter terkenal yang bernama Geisterjäger Deutschland pernah membuat episode khusus tentang Heidelberg University. Cerita mistis di kampus itu jadi daya tarik Heidelberg University. Fakta sebenarnya adalah universitas ini telah menjadi pusat pendidikan dan penelitian kelas dunia dengan fakultas yang terdiri dari para ahli di berbagai bidang. Universitas ini terus memberikan kontribusi signifikan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Yang nomor 3, teman-teman, ada Ohio University di Amerika Serikat.
Ohio University ini terletak di kota Athens, Ohio. Adalah salah satu universitas tertua di negeri ini. Didirikan pada tahun 1804, universitas ini telah membangun reputasi berbagai pusat pembelajaran yang unggul dan inovatif. Selain prestasi akademisinya, Ohio University juga dikenal dengan berbagai kisah mistis yang menyelimutinya, teman-teman. Cerita-cerita ini menjadikan universitas ini sebagai tempat yang penuh dengan daya tarik dan misteri yang menakjubkan. Sekarang kita berbicara tentang sejarahnya, di mana sejarah Ohio University dimulai pada awal abad ke-19, ketika wilayah Ohio masih merupakan bagian dari Northwest Territory. Pada tahun 1804, Act of Congress memberikan tanah untuk mendirikan kampus ini, menjadikannya kampus tertua di Ohio dan universitas publik pertama di Northwest Territory. Berdirinya Ohio University mencerminkan semangat Amerika untuk pendidikan dan pembelajaran yang lebih tinggi. Dan sepanjang sejarahnya, teman-teman, universitas ini telah menjadi rumah bagi banyak pemikir besar dan pemimpin terkemuka di berbagai bidang. Alumni yang terkenal dari Ohio University ini mencakup sejumlah politikus, ada juga penulis, ilmuwan, termasuk mantan senator Amerika Serikat George Voinovich dan penulis terkenal dunia seperti Daniel Keyes. Nah, seperti banyak universitas tua lainnya lah, teman-teman, Ohio University tidak luput dari kisah-kisah mistis. Salah satu tempat yang paling dikenal dengan cerita angkernya adalah Wilson Hall, di mana bangunan ini yang terletak di kawasan kampus West Green dikenal dengan berbagai laporan aktivitas paranormal. Legenda mengatakan bahwa seorang mahasiswa yang terlibat dalam praktik okultisme meninggal secara misterius di salah satu kamar asrama, dan sejak saat itu kamar tersebut benar-benar dihantui. Selain dari Wilson Hall, teman-teman, ada pula cerita tentang Regis, atau bekas rumah sakit jiwa yang kini menjadi bagian dari kampus universitas ini. Regis dikenal sebagai tempat yang menyeramkan dan banyak dilaporkan sebagai lokasi penampakan hantu. Situs ini menjadi populer di kalangan pemburu hantu dan para pencinta cerita horor. Sekarang kita coba berbicara tentang pengalaman orang-orang yang mengalami hal mistis di Ohio University ini, teman-teman. Dan banyak mahasiswa dan staf di kampus tersebut yang mengaku pernah mengalaminya. Salah satu cerita terkenal datang dari seorang mahasiswa yang tinggal di Wilson Hall, di mana dia mengalami suatu malam terbangun mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ketika membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun. Namun ia merasa angin dingin menerpa ke badannya. Dan seolah ada bayangan yang melintas di lorong kamarnya dia. Selain itu ada juga pengalaman lain diceritakan oleh staf yang bekerja di Regis, di mana ia sedang melakukan tugas malam ketika mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dan dia berusaha untuk memeriksa ke lantai atas. Dan dia menemukan ruangan tersebut ternyata kosong, tapi dengan jendela yang terbuka, di mana jendela tersebut diklaim sudah terkunci atau sudah tertutup sebelumnya. Banyak yang percaya bahwa suara tersebut berasal
dari arwah-arwah yang tidak tenang yang ada di kampus tersebut. Nah, selain itu teman-teman, Ohio University juga sama. Sering juga kampus ini menjadi sorotan media. Bukan untuk hal mistisnya ya, terlebih untuk soal akademisinya. Tapi bukan berarti cerita atau hal mistisnya di kampus tersebut tidak terekspos. Karena cerita mistisnya juga menarik perhatian banyak media lokal dan nasional. Beberapa surat kabar dan program televisi telah meliput kisah-kisah angker ini, termasuk program televisi Ghost Adventure yang pernah mengunjungi Wilson Hall dan Regis dalam upaya menangkap bukti kehidupan setelah mati. Selain itu teman-teman, ada salah satu artikel terkenal yang diterbitkan oleh The Athens News yang menyoroti berbagai cerita hantu di kampus tersebut. Artikel itu mewawancarai mahasiswa dan staf yang telah mengalami kejadian mistis dan membahas sejarah gelap di balik bangunan tua yang ada di Ohio University. Sekarang kita berbicara tentang fakta nyatanya. Meskipun cerita mistis menambah daya tarik dan misteri Ohio University, fakta sebenarnya adalah bahwa universitas ini telah menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang luar biasa. Dengan fakultas yang terdiri dari para ahli di berbagai bidang, universitas ini terus memberikan kontribusi signifikan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Yang berikutnya adalah University of the Philippines, atau biasa orang-orang nyebutnya UP, ya UP gitu ya teman-teman tulisannya. Adalah universitas negeri terbesar dan paling bergengsi di Filipina. Didirikan pada tahun 1908, UP telah menjadi pusat pendidikan tinggi di negara ini selama lebih dari 1 abad. Dengan kampus utama yang terletak di Diliman, Quezon City. Kampus ini dikenal karena kontribusinya yang luar biasa dalam bidang akademik, penelitian, dan advokasi sosial. Selain prestasi akademiknya, UP juga memiliki sejarah yang kaya dan tentu saja cerita mistis yang menambah daya tariknya. Sekarang kita berbicara dulu soal sejarahnya teman-teman. UP atau University of the Philippines didirikan pada 18 Juni 1908 melalui Undang-Undang Legislatif Filipina yang dikenal sebagai ACT atau ACT dengan nomor 1870. Tujuan pendiriannya adalah untuk menyediakan pendidikan tinggi kepada orang Filipina dan mempersiapkan mereka untuk melayani negara dalam berbagai kapasitas profesional. Kampus pertama dibuka di Manila, dan seiring waktu, universitas ini berkembang dengan mendirikan kampus-kampus di seluruh Filipina. Selama bertahun-tahun teman-teman, UP telah mendirikan banyak pemimpin nasional, ilmuwan, seniman, dan aktivis yang berpengaruh. Alumni terkenal dari universitas ini termasuk beberapa presiden Filipina ya teman-teman, seperti Ferdinand Marcos dan Joseph Laurel, serta banyak tokoh penting di berbagai bidang. Sekarang kita mulai masuk berbicara tentang hal mistisnya yang terjadi di University of the Philippines. Seperti banyak kampus-kampus tua lainnya teman-teman, UP tidak luput dari cerita mistis dan penampakan hantu. Salah satu lokasi paling terkenal berhantu adalah Palma Hall
yang menurut legenda dihuni oleh roh-roh penasaran. Mahasiswa sering melaporkan mendengar suara langkah kaki, tapi nggak ada sosok yang terlihat. Dan ada pula yang mengaku melihat bayangan misterius melintas di lorong-lorong gedung kampus tersebut. Nah, selain Palma Hall, kampus di Limen juga memiliki balai Kalinau yang dikenal sebagai tempat di mana roh penasaran sering terlihat. Dikatakan bahwa bangunan ini yang dulunya itu digunakan sebagai rumah sakit ya teman-teman, menyimpan banyak energi spiritual dari masa lalunya. Jadi mahasiswa di kampus itu meyakini ya, kalau di bangunan itu gitu kan ya, ini banyak nyimpan energi-energi negatif. Nah sekarang ada juga cerita di mana ada orang-orang yang mengalami kejadian mistis ya di UP ini. Nah, cerita mistis di UP seringkali diceritakan dari mulut ke mulut oleh mahasiswa dan tentu saja gitu kan ya dengan staf-stafnya di situ. Salah satu cerita yang terkenal adalah pengalaman seorang mahasiswa yang sedang belajar larut malam di perpustakaan utama. Ia mengaku melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan di antara rak buku. Dan sebelum menghilang, begitu saja, si wanita itu bolak-balik terus-terusan teman-teman di rak buku itu. Yang sampai akhirnya si wanita itu ngilang. Nah, kejadian ini membuatnya si mahasiswa itu ngerasa gitu kayaknya merinding sebadan-badan. Gitu kan, dan dia akhirnya nggak mau lagi untuk belajar sendirian di perpustakaan tersebut. Ada juga pengalaman lainnya yang datang dari seorang pegawai keamanan yang berjaga di Palma Hall. Ia sering mendengar suara langkah kaki di lorong. Meskipun gedung tersebut sudah kosong, pada suatu malam ia memutuskan untuk menyelidiki. Dan apa yang ditemui teman-teman? Dia menemukan pintu yang seharusnya terkunci, ini dalam keadaan terbuka dengan sendirinya. Meskipun tidak menemukan apa-apa dan dia nggak melihat gitu kan ya sosok apapun, tapi kejadian itu cukup menambah keyakinan akan adanya sesuatu yang tidak terlihat di gedung kampus tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita berbicara juga tentang media dan berita yang meliput gitu kan ya di UP ini ya, di University of the Philippines ini. Cerita-cerita mistis di UP ini sering menjadi bahan liputan media lokal. Surat kabar seperti Philippine Daily Inquirer dan Manila Bulletin terkadang memuat artikel tentang kejadian-kejadian aneh di kampus. Selain itu, beberapa program televisi lokal juga pernah menampilkan segmen khusus teman-teman yang mengeksplorasi cerita mistis di UP. Termasuk wawancara dengan mahasiswa dan staf yang mau berbagi gitu kan ya pengalaman mereka selama berada di UP tersebut. Salah satu acara televisi populer, Kapusomo Jessica Soho, pernah melakukan liputan tentang tempat-tempat paling angker di Filipina dan termasuk kampus UP ini. Dalam liputan tersebut teman-teman, tim produksi berbicara dengan orang-orang yang pernah mengalami kejadian mistis dan mencoba menangkap fenomena paranormal dengan peralatan khusus yang mereka bawa. Tapi di luar hal mistis itu semua teman-teman, UP atau University of the Philippines tetap merupakan lembaga pendidikan yang dihormati. Universitas ini menawarkan berbagai program akademik yang diakui secara internasional dan memiliki banyak pusat penelitian yang berfokus pada isu-isu penting seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan tentunya tentang hak asasi manusia. Oke teman-teman,
Itulah cerita-cerita hantu ya dari beberapa kampus ternama di dunia. Cerita-cerita hantu itu dan kejadian mistis yang orang-orang tahu di sekolah tadi ngebikin kita ingat kalau warisan tempat ini lebih dari sekedar soal akademik. Mereka seperti jadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Setiap kampus atau sekolahan itu menyimpan misteri yang menunggu buat diungkap. Tapi, semua itu tetap jadi tempat yang menyatukan pengetahuan, tradisi, dan cerita yang gak bakal lekang oleh waktu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton story ini sampai akhir. Sekali lagi saya ingatkan buat yang baru join, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk penyemangat kita dan kemajuan dari channel ini. Sekali lagi terima kasih ke semuanya. Akhir kata, saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.